yang merusak nama itu Pak Jokowi, maaf saja dia. Gitu. Jadi akhirnya Pak Jokowi, rejim Jokowi, berkali-kali saya ngomongnya, tapi tidak didengar juga ya. Nah, oleh itu apa yang harus saya lakukan? Saya mengingatkan para pemimpin di negeri ini ya, makanya saya kritik gitu kan. Anggaran bocor, ya kalau memang bocornya sampai 25%, laporin aja ke KPK, kan duit gede banget itu. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti, dengan bawa fakta-fakta. Saudara, Anwar Abbas, seorang wakil ketua MUI yang pernah diskakmat oleh Presiden Jokowi, ternyata belum kapok juga. Kali ini Anwar Abbas selaku wakil ketua MUI kembali memberikan kritikan soal wacana pencabutan subsidi BBM. Anwar Abbas bahkan menuduh APBN pemerintah ada kebocoran. Anwar Abbas menyarankan agar pemerintah memilih untuk menutup kebocoran yang terjadi pada APBN. Anwar Abbas memprediksi jika pemerintah menutupi kebocoran, maka negara akan memperoleh dana yang lumayan besar. Jadi jika kebocorannya bisa kita hilangkan, tidak usah 30% atau 25%, tapi 20% saja, maka pemerintah akan punya dana yang bisa dikelola, yaitu sebesar 621,2 triliun rupiah, kata Anwar Abbas. Angka ini jelas jauh lebih besar dari jumlah subsidi yang ada, yaitu 502,4 triliun rupiah, lanjut Anwar Abbas. Pernyataan Anwar Abbas ini jelas menduduh di pemerintahan Jokowi ada kebocoran APBN. Padahal Presiden Jokowi dari dulu sudah wanti-wanti kalau memang di pemerintahannya ada kebocoran APBN, silahkan laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan fakta-fakta. Jangan asal ngomong doang, kata Jokowi. Jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat ini menjadi resah. Yang namanya anggaran itu setiap tahun digedok, disetujui itu oleh semua fraksi yang ada di DPR. Tuh, Pak Anwar Abbas, kalau Anda punya bukti, laporin aja ke KPK. Jangan ngomong doang, nanti Bapak malah dibikin malu lagi sama Pak Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, pengelolaan keuangan pemerintah setiap tahunnya selalu mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dia menegaskan jika ada oknum yang tidak menggunakan anggaran sesuai perencanaan pembangunan, maka Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak segan untuk menangkap. Ini mekanisme pemerintah dan perlu saya sampaikan, hasil dari pemeriksaan oleh KPK itu sudah 80% lebih, itu WTP. Wajar tanpa pengecualian. Kementerian-kementerian dan lembaga itu, kata Jokowi, menjelaskan status laporan keuangan kementerian dan lembaga. Selain itu, Jokowi menjelaskan APBN adalah anggaran yang setiap tahunnya mendapat persetujuan dari DPR. Sudah setuju semuanya, begitu juga realisasi pertanggungjawaban. Ada laporan juga yang sudah disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kembali ke soal pencabutan subsidi BBM, Presiden Jokowi membandingkan harga BBM di Indonesia dan di negara lain beserta besaran nilai subsidi yang ditanggung negara. Presiden Jokowi mengatakan tidak ada negara yang memberikan subsidi bahan bakar minyak atau BBM seperti Indonesia sebesar 500,2 triliun rupiah. Kepala negara itu pun mempertanyakan kesanggupan APBN menanggung subsidi BBM hingga 500,2 triliun rupiah. Apakah angka 502 triliun rupiah itu terus kuat kita pertahankan? Kalau bisa, alhamdulillah, artinya rakyat tidak terbebani. Tetapi kalau APBN tidak kuat bagaimana? Ujar Jokowi di Istana Kepresidenan pada Jumat 12 Agustus 2022. Ia juga mengatakan harga BBM di negara lain sudah naik 2 kali lipat, sekitar 17.000 hingga 18.000 per liternya.
Jokowi juga menyampaikan telah berdiskusi dengan pejabat lainnya, termasuk Ketua MPR Bambang Susatyo dan Ketua DPR Puan Maharani, mengenai pendapatan negara yang berasal dari komoditas. Kami menyampaikan ke beliau-beliau mengenai angka-angka itu, fakta-fakta itu. Kalau kita masih ada income negara dari komoditas masih baik ya kita jalani. Tapi kalau tidak, ujar Jokowi. Sebelumnya Jokowi mengatakan tidak ada negara yang sanggup mensubsidi BBM hingga seperti Indonesia. Jokowi berkata, masyarakat patut bersyukur dengan keadaan Indonesia saat ini. Dia menyebut hal itu terjadi karena pemerintah masih memberlakukan subsidi untuk BBM. Perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar. Dari 170 triliun rupiah, sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, kata Jokowi. Sementara itu, menanggapi subsidi BBM yang akan dicabut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai 502,4 triliun rupiah itu dinikmati sebagian besar oleh orang kaya. Dalam postingan di Instagramnya, ia mengungkapkan bahwa 89% solar dinikmati dunia usaha, sedangkan 11% lainnya dinikmati oleh rumah tangga. Dari total segmen rumah tangga, ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin atau petani dan nelayan. Sementara untuk Pertalite sebaliknya, 14% dinikmati dunia usaha, sedangkan sebagian besar dinikmati oleh rumah tangga, yakni 86%. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin. Apabila terus dibiarkan, anggaran subsidi dan kompensasi harus ditambah. Namun, masalahnya siapa yang menikmati anggaran subsidi ini? Dari data yang ada, ternyata BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang lebih mampu. Anggaran subsidi jadi salah sasaran dan tidak adil. Bukan mengurangi kemiskinan, tapi justru menciptakan kesenjangan, tulis Sri Mulyani. Padahal subsidi sebesar 502 triliun rupiah itu bisa digunakan untuk membangun 3.333 rumah sakit berskala menengah dan juga 227.886 sekolah dasar. Begitu juga 3.501 ruas jalan tol baru, kata Sri Mulyani. Di sisi lain, anggaran sebesar 502,4 triliun rupiah itu untuk subsidi energi sebenarnya bisa dipakai untuk membiayai begitu banyak pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk itu, kebijakan subsidi dan kompensasi akan disesuaikan agar APBN dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat, tutup Sri Mulyani.